dimulai nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat berupa waktu luang, nikmat berupa kesehatan, keistiqomahan, dan yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, nikmat berupa keislaman dan juga keimanan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita, insyaallah kita sapa terlebih dahulu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat nggih? Alhamdulillah. Ini meskipun cuacanya nopo? Hujan, ya, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk sama-sama belajar insyaallah. Amin. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, seharusnya malam ini jadwalnya Ustadz Juhdi nggih. Ya, tetapi qadarullah beliau izin ada acara nggih, sehingga nggih pangapunten niki yang mengisi kembali saya. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-8 di dalam firman Allah yang berbunyi wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang kikir, yang bakhil, ya. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana bakhil ini atau kikir ini, atau bahasa gampang kita pelit ini bisa berupa bakhilnya seseorang untuk mengeluarkan harta, ya, untuk mengeluarkan kelebihan harta yang ia miliki di jalan kebaikan. Kemudian bakhil yang berikutnya juga bisa bermakna bagaimana seseorang ini enggan mengorbankan waktunya, mengorbankan kekuatannya dan kesempatan yang ia miliki untuk beramal atau untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya, ya, Allah berfirman wastaghna, dan merasa cukup.
yakni tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua ini adalah sifat yang lebih berbahaya lagi. Jika sampai sifat ini berada pada dalam diri seorang hamba, karena sebagian ulama berkata di antara ciri-ciri wali-wali Allah atau di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iftiqaru ila Allah fi kulli syai'. Senantiasa merasa butuh, senantiasa merasa butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia ingin bekerja, ia mohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pekerjaan yang baik. Ketika ia sudah mendapatkan pekerjaan, maka ia berdoa kepada Allah supaya dilancarkan di dalam pekerjaannya. Ketika ia ingin menikah, maka ia berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan yang terbaik. Saat sudah menikah, maka berdoa lagi supaya dibimbing, dituntun oleh Allah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan demikianlah pada urusan-urusan yang lainnya. Setiap manusia yang beriman hendaknya ia senantiasa merasa butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, sifat yang kedua ini adalah sifat yang benar-benar berbahaya kalau sampai terjadi ataupun terdapat pada diri kita, yaitu al-istighna 'anillah, merasa cukup, merasa tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan sifat merasa cukup atau tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini, sejarah telah mencatatkan sebuah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kisah ini berkaitan dengan salah seorang kaum dari umatnya Nabi Musa alaihi salam, yaitu siapa? Qarun. Qarun ini adalah percontohan bagaimana sifat istighna 'anillah, merasa tidak butuh pertolongan Allah ini akan menjadikan seorang hamba yang tadinya mulia, kaya raya, banyak hartanya, lalu menjadi hina. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang kisah si Qarun ini. Jadi Qarun ini adalah manusia kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang kaya raya. Nggak ada yang ketiga. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Di dalam surat An-Naml disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat kaya raya. Tidak ada siapapun yang melampaui kekayaan Nabi Sulaiman. Lalu yang kedua adalah kekayaan Qarun. Bahkan dalam sejarah disebutkan belum ditemukan seseorang yang kekayaannya ini melebihi Qarun selain Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Qarun ini termasuk umatnya Nabi Musa. Bapak Ibu sekalian, kekayaan ini merupakan kata sebagian ulama unsurun min anasiri bina'il mustama' au hadmihi, termasuk unsur yang menentukan baik atau buruknya sebuah masyarakat. Jadi baik buruknya sebuah masyarakat ini bisa ditentukan dengan kekayaan juga. Selain kekayaan ada kekuasaan. Selain kekuasaan juga ada yang namanya keilmuan. Dan ajaibnya atau uniknya, ketiga unsur ini itu semua ada pada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam, kalau kita membaca Al-Quran, di dalam sejarahnya beliau ini menghadapi tiga musuh.
3 orang yang menjadi musuh dakwahnya beliau. Dan setiap dari ketiga orang ini ya, mewakili unsur-unsur tertentu yang berpengaruh terhadap baik atau buruknya sebuah masyarakat. Musuh Nabi Musa yang pertama dan yang paling utama adalah siapa Bapak Ibu sekalian? Sinten Pak? Fir'aun, ya. Musuh utama Nabi Musa alaihissalam adalah Fir'aun. Fir'aun ini melambangkan kekuasaan, karena Fir'aun pada waktu itu adalah seorang raja yang zalim. Maka kekuasaan ini, dia atau orang yang berkuasa ya, ini bisa memiliki pengaruh akan baik atau buruknya sebuah masyarakat. Kalau ia ingin masyarakatnya baik, maka penguasa tadi akan membuat keputusan-keputusan yang berefek baik bagi masyarakatnya. Sebaliknya, jika ia ingin masyarakat ini buruk, ia juga punya kekuasaan untuk membuat aturan-aturan ya, yang membuat masyarakat ini menjadi buruk. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hari yang lalu alhamdulillah ya, kita semua bersama-sama memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya, pada tanggal 17 Agustus. Apa makna kemerdekaan ini Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, bagaimanapun keadaan hidup kita, kita semua masih diberikan oleh Allah kebebasan untuk beribadah ya. Jenengan sholat, baca Quran, pergi kajian, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengancam. Karena negeri kita tercinta Indonesia ini pada masanya pernah berada pada zaman ya, di mana orang-orang yang berkuasa pada saat itu tidak menginginkan syiar-syiar Islam ini dimunculkan. Pondok-pondok ditekan ya. Kemarin niku di Pondok Aroyan niku napa? Habis mengundang salah seorang penulis ya, dari MUI Pacitan kalau nggak salah. Beliau niku namanya Bapak Subianto Munir ya, menawi jenengan kenal ya, Subianto Munir. Beliau mengarang buku judulnya Jejak Juang Kiai Hamid Dimyati ya, Dimyati. Ya, lalu beliau mengabarkan dulu ketika zaman penjajahan Belanda ini, pondok-pondok pesantren di Pacitan ini ditekan ya, dipersulit untuk melakukan syiar-syiar keislaman. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa berupa kebebasan ya, bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, bahkan ya sebagiannya difasilitasi oleh pemerintah ya. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri bersama-sama. Kemudian musuh Nabi Musa yang kedua adalah Qarun ya. Ini akan kita bahas nanti. Qarun ini melambangkan kekayaan ya. Bagaimana orang yang memiliki harta ya, ini memiliki kekuasaan atau memiliki pengaruh ya kepada sebuah masyarakat. Apakah ia ingin memberikan pengaruh yang buruk ataupun yang baik ya. Kalau orang kaya ini baik, maka dengan hartanya tadi ya, dengan harta yang dimilikinya, ia akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat di tempat tersebut. Sebaliknya, jika ia buruk atau jika ia tidak baik, maka ia akan menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang akan merusak masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga ya, adalah keilmuan. Adalah seorang ahlul ilmi, orang yang berilmu. Siapa musuh ketiga Nabi Musa Bapak sekalian? Seorang rahib. Rahib niku kalau dalam Islam seorang ustadz ya, dari kalangan Bani Israel yang bernama Samiri. Samiri ini dulunya adalah seorang rahib, seorang tokoh agama. Ketika Nabi Musa pergi menghadap Allah ya, uzlah selama 40 hari, Samiri ini dengan ilmu yang ia miliki ya, ia menyesatkan banyak sekali
umatnya Nabi Musa, ya. Dia membuat sebuah patung sapi dari emas, lalu berkata, ini adalah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang berilmu, atau dalam tanda kutip orang berilmu yang memiliki pengikut, ya, ia memiliki kekuasaan untuk memberikan pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk kepada orang-orang yang mengikutinya. Kalau ahlul ilmi ini baik, maka ia akan menunjukkan, ya, menunjukkan kepada para pengikutnya ini hal-hal yang baik. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang berilmu ini dia buruk, maka dia bisa saja menyesatkan orang-orang yang mengikutinya. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pembahasan kita pada malam hari ini akan terfokus kepada seorang yang bernama Qarun. Qarun ini Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir disebutkan aqra'un nasi 'alat Taurah atau afqahun nasi 'alat Taurah. Orang yang paling faham tentang kitab Taurat, ya, kitabnya Nabi Musa. Maka ini menunjukkan Qarun ini orang yang sebenarnya berilmu dan dia juga ahli ibadah. Ya, dia dulunya miskin, ahli ibadah. Kemudian disebutkan bahwasanya Qarun ini, ya, adalah kerabatnya Nabi Musa. Seorang mufassir yang bernama Muhammad bin Ishaq mengatakan Qarun ini, ya, adalah pamannya Nabi Musa. Ya. Riwayat lain mengatakan Qarun ini adalah anak pamannya Nabi Musa, berarti sepupu. Ya. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan Qarun ini yang benar adalah anak bibinya Nabi Musa. Ya. Bapak Ibu sekalian, manapun pendapat yang benar dari ketiga pendapat ini, yang jelas adalah Qarun ini memiliki hubungan darah dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Maka karena kemiskinannya tadi, ya, dia meminta kepada Nabi Musa untuk mengajarinya suatu ilmu. Di dalam tafsir disebutkan ilmu ini adalah ilmu kimia. Ilmu kimia. Seperti apa bentuknya, nggih? Saya juga kurang tahu, tetapi di kitab yang saya baca ilmu kimia. Ya. Ilmu kimia yang dimiliki oleh Qarun ini, ya, adalah kemampuan untuk merubah bahan baku peluru. Niku napa? Peluru terbuat dari napa, Pak? Timah, nggih. Nggih. Membuat timah menjadi perak. Kemudian membuat tembaga menjadi emas. Ini kan namanya ilmu kimia, ya, yang pada zaman itu, ya, tidak semua orang mengetahuinya. Maka kemudian Qarun ini, ya, seiring berjalannya waktu ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ya. Dalam Quran disebutkan inna Qaruna min qaumi Musa. Jadi Qarun ini adalah sebagian dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh Qarun, Bapak Ibu sekalian, adalah ia membangkang kepada Nabi Musa alaihi salam. Harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya itu, ya, ia gunakan untuk melawan, ia gunakan untuk durhaka kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika Nabi Musa dan para sahabatnya ini, ya, menasihati Qarun, ya, sebagian nasihatnya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wahai Qarun, Allah sudah berbuat baik kepadamu, maka kamu juga harus berbuat baik kepada orang lain. Kemudian nasihat lainnya adalah, ya, ketika itu Nabi Musa memerintahkan Qarun untuk mengeluarkan zakat. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, zakatnya niku setiap 1000 maka 1 zakatnya. Ya. Kalau punya 1000 koin emas, zakatnya 1 koin emas. Ya. Qarun ini hartanya sangat banyak. Ya. Bahkan disebutkan kuncinya saja tidak bisa dibawa oleh 7 orang, atau bisa dibawa oleh 7 orang yang kuat tapi dengan kesulitan. Ya. Kalau kuncinya saja
7 orang membawa saja keberatan Bapak Ibu sekalian. Lalu kira-kira besar gudangnya itu seperti apa? Ngerti nggih? Kita misalnya membawa kunci untuk sekarang nggih, kunci motor, kunci rumah, kunci nomor ya Pak? Kunci mobil. Niku kunci nomor? Kunci lemari, kunci perkakas. Nggih. Itu 5-5-nya dikantongin saged mboten? Kita malah muncul. Nggih. Di tas masih bisa. Nggih, 1 orang bawa gampang. Lah, ini Qarun ini kekayaannya dibawa oleh banyak orang. Hartanya dibawa oleh 7. Kuncinya dibawa oleh 7 orang, itu pun masih keberatan. Ini menunjukkan banyaknya hartanya Qarun. Ya, maka Nabi Musa datang kepada Qarun, "Wahai Qarun, Allah memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan zakat. Setiap 1000 dirham maka zakatnya 1 dirham. Setiap 1000 dinar zakatnya 1 dinar. Setiap 1000 kambing yang kamu miliki zakatnya 1 kambing." Ini kan sebenarnya sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi 1 dibanding 1000 masih berapa? 999. Tapi Qarun ini dia mikir lagi. Tak pikir-pikir kok makin lama banyak ya. Jadi kan karena hartanya ini banyak, satu ya, 1 sapi tambah 1 kambing, 1 kuda, jadi nampak banyak bagi Qarun ini. Ya. Maka dia enggan untuk mengeluarkan zakat dan berkata, nah ini Bapak Ibu sekalian, perkataan Qarun yang menunjukkan bagaimana ia tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Ketika diminta oleh Nabi Musa, wahai Nabi Musa, harta ini bukan dari Allah. Harta ini utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semua harta ini karena ilmu yang saya miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka Rasul bersabda, di antara hal yang bisa merusak manusia adalah i'jabul mar'i binafsihi. Ya, bangganya atau merasa bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Dan ini Bapak Ibu sekalian, sifat Qarun yang ini ya, kadang kita tanpa sadar ya mengalaminya di dalam diri kita sendiri. Maka Rasulullah ini mewanti-wanti kita semua dari sifat buruk yang bernama ujub. Ujub itu apa Bapak sekalian? Bangga terhadap amalan diri sendiri. Okay. Maka Rasul pernah bersabda, hal yang paling buruk untuk seseorang yang sholat adalah sifat ujub. Karena ujub ini susah untuk dideteksi Bapak sekalian. Ujub ini beda dengan sombong. Kalau sombong apa? Jenengan mengumumkan, saya loh orang hebat, saya loh orang kaya, saya loh orang tinggi jabatannya. Tapi kalau ujub ini sifatnya di hati, dan kadang yang sadar cuma diri sendiri. Oh, saya bisa berpenghasilan sebanyak ini pasti karena ilmu saya. Ya. Saya uangnya banyak pasti karena saya kerjanya ngelembur terus. Ya. Saya tinggi jabatannya karena saya berjuang dengan keras, menyandarkan setiap pencapaian yang ia dapatkan di dalam hidupnya kepada dirinya sendiri. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini termasuk sifat ya yang dimiliki oleh Qarun pada saat itu. Sifat yang membuatnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi. Ya. Maka setelah Qarun berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya saya diberi rezeki ini, saya diberi atau saya memiliki harta yang banyak ini disebabkan karena ilmu yang saya miliki. Ya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihi. Ya, maka Allah menenggelamkan Qarun beserta rumahnya dan juga seluruh hartanya ke dalam apa?
inti bumi. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Qarun ini kita bisa menyadari bahwasanya sifat ujub atau sifat merasa berbangga diri dengan apa yang ia miliki, atau merasa bahwasanya pencapaian hidup yang dia dapatkan ini berdasarkan kerja keras yang ia lakukan, bukan semata-mata karena rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya Bapak sekalian. Maka marilah sering-sering kita mentaftis, ya, mengecek diri kita. Jangan-jangan ada sifat ujub di dalam diri kita. Ya. Bahkan kadang sifat ujub ini bisa jadi hadir berawal dari pujian orang lain kepada kita. Ya. Misalnya ada seorang yang bernama Zaid. Zaid ini dia suka sedekah Bapak sekalian. Ya. Karena dia suka sedekah, ya, rezekinya ini lancar. Maka kemudian orang datang memuji Zaid. Wahai Zaid, kamu itu rezekinya lancar karena suka sedekah. Nah ini tidak sadar. Ya, lalu Zaid mengamininya. Oh iya benar, saya rezekinya lancar karena saya rajin bersedekah. Ya, Zaid nggak sadar dia sedang ujub. Dia menyandarkan rezeki yang Allah berikan kepadanya ini bukan kepada Allah, tapi kepada sedekah-sedekah yang ia keluarkan. Atau di contoh yang lain Bapak Ibu sekalian, ada orang yang rajin beribadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, membaca Al-Qur'annya rajin, ya. Kemudian Allah lancarkan hidupnya, pangkatnya ditinggikan oleh Allah, ya. Jenjang yang karirnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika iblis membisikkan di dalam dirinya, kamu itu bisa begini, bisa begitu karena kamu rajin beribadah, karena kamu rajin sholat, karena kamu rajin berpuasa. Ini kata sebagian ulama Bapak sekalian adalah ujub yang sangat halus, sifat ujub yang kadang tidak kita sadari. Maka tadi Bapak sekalian yang sudah kita sampaikan di awal, seorang mukmin hendaknya ia selalu bersifat dengan al-iftikar ilallah fi kulli syai'. Hendaknya ia selalu merasa butuh, merasa bahwasanya segala sesuatu yang ia dapatkan di dalam hidupnya, baik itu kelancaran rezeki, kelancaran ibadahnya, kemudahan rezeki keturunannya, anak-anaknya, kesolehan anak-anaknya, dan segala macam, ini semua datangnya tidak lain dan tidak bukan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ujub ini, salah seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i yang bernama Tajuddin As-Subki, ya, beliau adalah seorang mufti, ya, ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau ditanya ketika itu, ya, dari pertanyaan ini beliau mengarang kitab yang sangat panjang Bapak sekalian, sangat tebal, ya, lebih dari 600 halaman. Apa pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang, wahai imam, hal min tariqin liman suliba ni'matun diniyatun au dunyawiyatun idza salakaha adat ilaih wa ruddat alaih. Jadi apa Bapak sekalian? Ada seorang yang bertanya kepada Imam Tajuddin As-Subki, wahai imam, apakah ada jalan keluar bagi seseorang yang dulunya dia ini memiliki nikmat diniyah, nikmat yang berkaitan dengan agama, dia ini dulunya taat kepada Allah, dulunya rajin ibadah, au dunyawiyah, atau apa, nikmat duniawi, dia ini wahai imam dulunya kaya raya, dia bisnisnya lancar, jualannya laku, tiba-tiba apa, suliba itu apa, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat tadi,
Yang tadinya rajin sholat, rajin puasa, tiba-tiba apa? Berbalik arah menjadi tidak rajin puasa, tidak rajin sholat. Napa contohnya? Tadi Korun. Korun tadi awalnya apa? Ahli ibadah, lalu kaya raya, tiba-tiba apa? Menjadi hina, hartanya diambil, dihilangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau apa Bapak sekalian? Tadinya bisnisnya lancar, jual belinya lancar, karirnya aman, tiba-tiba kok ada kendala, bisnisnya menjadi terhambat dan segala macam. Ada nggak wahai imam jalan yang kalau ini saya tempuh, maka nikmat-nikmat yang hilang tadi akan Allah kembalikan kepada saya? Paham nggih Bapak? Pertanyaannya paham nggih? Jadi tadinya diberi nikmat, ya, kemudian tiba-tiba dicabut oleh Allah. Ada nggak caranya atau jalannya supaya nikmat ini Allah berikan lagi kepada hamba tersebut? Yang tadinya rajin ibadah lalu malas, maka Allah rajinkan dia kembali untuk beribadah. Yang tadinya bisnisnya mungkin lancar lalu berantakan, Allah jadikan kembali lancar. Maka Imam Tajuddin As-Subki menjawab, Bapak-Ibu sekalian, tariquhu ayya'rifa min aina ata. Jadi obat yang pertama adalah ayya'rifa min aina ata. Hendaknya hamba tadi ia mengetahui, ya'rif, mengetahui, min aina ata, dari mana sebenarnya datangnya nikmat-nikmat tersebut, ya. Keistiqomahan yang ia miliki dari mana datangnya, lalu rezeki yang lancar, bisnis yang lancar tadi dari mana sebenarnya itu datang? Maka jawabannya apa Bapak sekalian? Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang kita bahkan ketika bisnis pun lupa diri, ya. Bisnis saya lancar karena saya menempuh cara-cara ini. Saya punya banyak relasi, kemudian tempatnya strategis, ya. Itu benar Bapak sekalian, itu benar. Tetapi itu hanyalah sebab. Yang memutuskan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam tadi, tariquhu atau obatnya ayya'rifa min aina ata. Hendaklah hamba tadi mengetahui dari mana nikmat yang tadi ia dapatkan itu datang. Jawabannya apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kalau dia sudah menyadari nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia lalai, ia lupa untuk mensyukurinya, maka kata As-Subki tadi, fayatubu minhu thumma yatadarra'u ila Allah Ta'ala bitariqil lati nadhkuruha. Maka kalau ia sadar dia telah berbuat kesalahan, ya Allah, saya nggak sadar, saya lupa bahwasanya ternyata keistiqomahan yang saya miliki ataupun kelancaran harta yang saya miliki ini datang dari Engkau, tapi saya melupakannya. Maka sekarang saya setelah sadar, maka saya bertaubat, ya. Kata yang tadi, setelah sadar dia harus bertaubat. Setelah bertaubat dia harus apa? Mulai mensyukurinya. Maka kitab yang dikarang oleh Imam tadi judulnya adalah Mu'aidun Ni'am wa Mubidun Niqam. Hal-hal yang mengabadikan nikmat wa mubidun niqam, dan menjauhkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab tadi itu Bapak sekalian membahas tentang cara bersyukur setiap hamba, detail bagaimana bersyukurnya nikmat mata, bagaimana bersyukurnya nikmat tangan, bagaimana bersyukurnya nikmat anggota badan kita semuanya. Lalu apa Bapak sekalian? Bagaimana bersyukurnya seorang guru, ya, kalau misalnya kita ada yang menjadi guru. Bagaimana bersyukurnya seorang hakim kalau kita menjadi hakim. Bagaimana bersyukurnya seorang pedagang. Itu semua dibahas lengkap dalam kitab tadi. Namanya apa? Mu'aidun Ni'am wa Mubidun Niqam.
Namun hal penting yang ingin kita ambil adalah ya, kalau mungkin Bapak sekalian dari kita ada yang merasa dulu oleh Allah diberikan kenikmatan kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kita waktu itu lupa kalau nikmat ini datangnya dari siapa. Maka segera mengingatnya kembali. Setelah ingat nopo, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat, maka nopo mensyukurinya. Maka mudah-mudahan nikmat tersebut yang tadinya Allah ambil bisa kembali Allah berikan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi itu adalah pembahasan tentang al-istighna anillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, dari sifat tercela yang bernama ujub. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menyandarkan segala daya upaya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah habis waktunya, kita cukup terlebih dahulu sampai di sini. Marilah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.